Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Yang pasti semoga diskusi yang kita lakukan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Amin. Setidaknya akan menambah wawasan Anda. Dan di pagi menjelang siang hari ini kita kedatangan dua tamu. Aduh, saya sampai lupa tadi ini menanyakan. Jauh Bapak Asmonipun Kulo Sumarno Abdul Aziz selaku Ketua Basnas Kabupaten Magetan. ya, Bapak satu, Saya Samadi Pak Samadi ini. sebagai Ketua Dua. Siap. Nah, Wakil Ketua Dua. ini kedua tamu kita di pagi hari menjelang siang ini adalah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Magetan. Nah, Bapak, saya ingin tahu dulu dong, apa itu Basnas dan bagaimana peran fungsinya seperti itu, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih mendapat kesempatan untuk bisa hadir dan bisa berwawancara dengan Lau TV khususnya, dan mudah-mudahan ini nanti akan bisa bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan hal yang berkaitan dengan Basnas itu sendiri. Kalau ditanyakan tentang apa itu Basnas, maka secara detail Basnas itu merupakan singkatan, kepanjangannya adalah Badan Amil Zakat Infak Sedekah Nasional. Adapun keberadaan Basnas itu mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Nah, adapun keberadaan Basnas itu memiliki satu fungsi. Kalau statusnya dalam undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Basnas itu kedudukannya adalah sebagai lembaga pemerintah non-struktural. Artinya kita lembaga resmi berada di bawah undang-undang yang oleh negara dalam ini pemerintah kita diberikan amanah untuk menarik atau dalam bahasa yang pas mengumpulkan zakat infak sedekah dari umat Islam. Setelah itu kami punya kewajiban untuk mengelola. Setelah zakat itu terkumpul dikelola, baru kemudian kita tasarufkan atau kita distribusikan kepada mereka yang berhak. Artinya ada dua fungsi nih, Ada bahkan tiga. Jadi mengumpulkan, mengelola, dan baru mendistribusikan. Ya. Artinya Badan Amil Zakat Infak Nasional gitu Basnas tadi. Ya, infak sedekah nasional. Pak, kalau anggota di Magetan sendiri berapa sih, Pak? Kenapa? Anggota Basnas di Magetan sendiri berapa? Di Basnas itu ada struktur, istilah lain kalau dalam badan itu ada yang menyebut komisioner kayak gitu. Kalau di sini sebutnya pimpinan. Nah, pimpinan Basnas itu yang diberi amanah atau memperoleh SK dari Bapak Bupati itu ada 5 orang. Yang pertama sebagai ketua, nah itu kebetulan secara pribadi saya sendiri. Kemudian ada ketua 1 bidang pengumpulan, yaitu Bapak Haji Sutamno. Kemudian ketua 2, beliau Bapak Dr. Andes Samadi bertugas sebagai pendistribusi. Jadi ketua 2 bidang pendistribusian. Nanti ketua 3 Bapak Haji Samsudin, itu tugas beliau utamanya sebagai ketua bidang perencanaan dan pelaporan. Dan yang keempat adalah Bapak Suwadi, itu beliau di bidang manajemen dan sumber daya manusia. Kalau Basnas sendiri memang tidak ada, mungkin cabang kecamatan atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya ada di tingkat kabupaten dan kota. Strukturnya memang begitu. Bapak kalau jenengan Bapak Nusuk, kalau tujuan dari Basnas di Magetan sendiri apa? Alhamdulillah. Sebetulnya tujuan Basnas itu kan backing, membantu program pemerintah, utamanya dalam hal pengentasan kemiskinan. Sehingga sasaran kita yang utama adalah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan warga kurang mampu, utama di wilayah Kabupaten Magetan. Namun demikian, satu sisi ada 2 hal. Yang pertama ada mustahik dan musaki. Mustahik dan musaki. Artinya jana ada kelompok yang mampu, ada kelompok yang tidak mampu. Nah ini memang mereka itu punya potensi masing-masing. Yang termasuk kelompok
warga yang mampu, ini diupayakan bisa mengangkat yang tidak mampu, masyarakat tidak mampu. Sehingga yang di bawah bisa diangkat, yang di atas bisa turun ke bawah, sehingga kita kenal dengan istilah nanti tercipta suatu masyarakat yang namanya masyarakat madani. Nah, artinya itu tidak miskin, ya tidak kaya, oleh karena itu ada semacam kolaborasi di antara keduanya. Jadi pada intinya program-program pengentasan kemiskinan ini pemerintah, namun pemerintah sendiri nampaknya juga tidak langsung bisa mengatasi, sehingga perlu melibatkan semua stakeholder, di antaranya adalah Basnas, yang mungkin di sana ada banyak residu-residu yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah khususnya. Ini mungkin kita bisa ambil peran dari Basnas ini, bisa ikut partisipasi menangani. Jadi ini salah satu fungsi utama kita adalah ikut serta mengentaskan kemiskinan. Nah, ini tugasnya nggak ringan ya. Tidak ringan. Memang tidak ringan, Pak. Benar-benar tidak ringan karena kita berhadapan dengan dua sisi, Pak. Satu sisi kita menyadarkan kepada mereka yang diberi amanah oleh Allah berupa harta benda, dan rata-rata orang itu kalau sudah kaya kadang-kadang punya rasa awal ya untuk mengeluarkan, padahal itu kewajiban agama. Ya, itu sisi lain kita juga memberikan dorongan kepada mereka yang belum beruntung. Sebab sekarang ini ada semacam fenomena baru, Pak. Orang itu pangapunten sebutannya sebenarnya fakir dan miskin, tapi dibantu tuh gengsi, Pak. Menerima apalagi tidak difoto, dimintai KTP dan seterusnya, itu ada fenomena seperti itu, tapi sakjane mau dan kepingin. Nah ini aneh, maka kita punya tugas seperti itu tadi juga, jadi menyadarkan mereka yang seharusnya berinfak sedekah. Satu sisi kita harus membombong kepada mereka untuk bangkit pada gilirannya nanti. Cita-cita besar kita atau visinya Basnas itu adalah menjadikan mustahik menjadi muzaki. Jadi orang yang dulunya menerima bantuan pada era tertentu harus orang yang memberi bantuan. Itu tugas besar kita. Tapi ada satu lagi fenomena baru nih, Pak. Yeah. Orang yang mampu tetapi mengaku tidak mampu agar bantuan, ini juga ada yang kita lakukan itu. Itu kalau itu luar biasa. Luar biasa nggak di sini. Ada. Kalau dalam kerja ini Basnas bertanggung jawab kepada siapa? Basnas ini karena merupakan lembaga pemerintah dan yang memberi amanah itu adalah kepala daerah, maka utamanya kami bertanggung jawab kepada kepala daerah, dalam hal ini kepada bupati. Tetapi kita juga secara struktural bertanggung jawab kepada Basnas di tingkat atas kita, yakni Basnas provinsi dan Basnas pusat. Nah, walaupun kita beradanya bukan merupakan bawahan dari mereka, jadi bukan struktural kayak gitu. Okay. Tapi Basnas juga dalam kinerja juga ada pengawasan juga, Pak? Ada. Kita di dalam sendiri di samping struktur 5 pimpinan tadi, kita ada tambah satu lagi namanya Satuan Audit Internal atau SAI. Jadi itu berada dalam struktur kita sendiri. Jadi mengawasi kinerja di internal kita. Di samping itu kita nanti juga punya kewajiban dipersyaratkan pelaporan kita itu juga diaudit oleh auditor independen. Ini artinya kenapa saya tanya kan? Ini juga untuk biar masyarakat juga memahami bahwa Basnas itu selain punya struktur juga ada pengawas dan sebagainya. Seperti itu, Pak, kalau terkait tadi kan ada 3 tugas ini, mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan. Betul. Kan? Nah, kalau mengumpulkan ini dari mana untuk mengumpulkan zakat dan sebagainya? Iya. Yang bisa dan harus membayar zakat adalah namanya muzaki. Orang-orang yang oleh Allah diberikan kelebihan harta atau setidaknya cukup. Jadi ada dalam hal ini kewajiban mengeluarkan namanya zakat, yakni dengan persyaratan tertentu, yakni hamba Allah yang diberikan harta sesuai atau sudah mencapai nisab. Maka hukumnya mereka wajib untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan ketentuan yang ada. Sementara yang lain ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya tentu fleksibel, ya. Jadi ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, ada yang bahkan wajib. Gitu. Kemudian itu pengumpulan ya. Tapi pada prinsipnya bahwa zakat, infak, sedekah itu dikumpulkan dari semua umat Islam.
bukan dari hanya ASN saja. Walaupun sementara ini kita karena berada di lingkungan pemerintah, maka kita secara umum memang dari ASN itu yang barangkali identifikasinya lebih mudah, komunikasinya lebih mudah. Tapi kita sekarang sudah mulai mengembangkan sayap kita ke dunia luar, kepada Muslim secara keseluruhan. Artinya bahkan untuk himbauan ke ASN ada perbumnya kalau nggak salah ya Pak? Ada. Sekarang yang terbaru ada instruksi Bupati nomor 1 tahun 2023. Dalam instruksinya Pak? Dalam instruksinya itu judulnya adalah peningkatan atau optimalisasi pengumpulan zakat infak sedekah. Yang pada prinsipnya bahwa ASN yang gajinya itu sudah mencapai nisab apabila dihitung 1 tahun, maka dia terkelompok orang-orang yang wajib membayar zakat, sebutannya adalah zakat profesi. Zakat profesi tadi. Sementara yang belum mencapai nisab, mereka punya kewajiban infak. Nah, infak. Jadi oleh instruksi Bupati di sana sudah ditetapkan. Nah, insya Allah nanti launchingnya akan disampaikan oleh Pak Bupati secara resmi tanggal 18 di Pendopo Suryagraha kepada seluruh UPZ yang dalam ini ada UPD, Kepala UPD dan Bendahara serta Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Magetan. Nah ini kenapa saya tanya hal seperti itu ya, ini artinya untuk lebih mungkin gitu adanya instruksi Bupati jadi pengelolaan juga lebih jelas, lebih terarah dan sebagainya. Ini kan ada sinergi antara program pemerintah dengan Basnas. Pasti, betul. Iya, Mas. Nah Bapak, artinya kalau ini nggak cuma zakat gitu ya? Tidak, gitu. ada zakat infak sedekah. Dan bahkan ada pengembangannya namanya kafaroh, ada yang namanya ada selain itu ada penerimaan jenis lain gitu ya, yang bisa dikumpulkan dan bisa dikelola oleh Basnas. Nah Pak, mungkin disinggung sedikit dong, bedanya zakat dengan infak. Gitu. Jadi tadi sekilas sudah saya sampaikan kalau zakat itu adalah kewajiban bagi Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi mereka yang hartanya sudah memenuhi atau mencapai nisab atau dengan syarat-syarat tertentu. Jadi misalnya zakat mal ya, mal itu artinya zakat harta benda dan ada zakat fitrah. Jadi secara garis besar yang namanya zakat itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada jenis zakat mal, zakat harta benda, itu yang persyaratannya harus mencapai nisab tadi. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah saya kira sudah lazim ya, sudah umum, semua orang paham. Intinya semua orang Islam, laki, perempuan, besar, kecil, kaya, miskin bahkan, ketika mereka diberikan oleh Allah kehidupan sampai malam hari raya Idul Fitri, maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena itu wajib zakat orang per orang, zakatnya jiwa. Ya. Adapun misalkan mereka itu tergolong orang yang miskin, setelah dia membayar zakat fitrah, mereka berhak menerima. Itu nanti bedanya ya kalau zakat. Miskin dia juga wajib zakat fitrah, tapi mereka berhak menerima. Itu nanti bedanya. Ya, kalau orang yang sudah kaya, mereka hanya berkewajiban membayar, tapi tidak berhak menerima. Itu. Ini perlu pemahaman juga. Betul ya. Ini kan karena mohon maaf, yang kita ingatnya kalau zakat itu menjelang hari raya gitu. Ya itu kan betul. Ada zakat harta juga. Betul. Gitu. Ya itu yang menjadi salah kaprah. Ya, salah kaprah itu memang selama ini orang mengenal atau sebagian sudah tahu tapi belum mampu melaksanakan. Satu-satunya yang menjadi fardu ain bagi umat Islam yang tidak boleh tidak tanpa alasan itu yang namanya zakat fitrah itu. Dan event zakat fitrah itu mulai Ramadan sampai malam Idul Fitri. Sehingga itulah akhirnya menjadi seperti imit dan bahkan membudaya. Nek jenenge zakat itu ya pas arep Idul Fitri, kan kayak gitu ya. Satu. Yang kedua memang zakat mal itu pun sebagian besar dibesarkan haul, Mas. Haul itu artinya harta yang dimiliki itu dengan persyaratan tertentu harus dimiliki sudah kurun waktu 1 tahun baru diwajibkan mengeluarkan zakat. Nah, karena event mengeluarkan zakat itu pun juga tahunan, maka tidak salah kalau kemudian menjadi image di masyarakat, kemudian mengeluarkan zakat itu memang event-event Ramadan menjelang hari raya gitu. Walaupun kalau zakat yang lain itu tidak harus tahunan. Karena apa? Seperti zakat pertanian.
maka ya setiap kali panen dia wajib zakat. Kalau pegawai zakat profesi, ya setiap kali gajian mereka wajib mengeluarkan zakatnya, begitu. Nah, kalau kita bilang nisabnya tadi, Iya. nah ini berapa kalau petani rata-rata berapa? Kemudian pegawai ini kan jelas kalau pegawai Iya. golongan 1-2 kan udah Betul, jelas nih iya. untuk gaji. Ada beda-bedanya Mas ya. Jadi ada zakat pertanian. Zakat pertanian itu zakatnya waktunya dibayarkan setiap kali panen. Besarannya tidak sama. Kalau petani itu ketika menanam musimnya penghujan sehingga air itu tidak harus beli, maka zakatnya ketika panennya sudah mencapai nisab itu 10%. 10%. Ya, dan nisabnya pertanian itu 1,4 ton. 1,4 ton itu wajib zakat 10% kalau musim panennya atau musim tanamnya itu musim penghujan sehingga airnya tidak harus beli. Tapi kalau tanamnya musim kemarau harus mengeluarkan biaya untuk pengairan dan seterusnya maka zakatnya hanya 5%. Begitu ya. Karena mau kita hitung ya, Ya. biasanya satu kotak gitu kan. Ya. Ini rata-rata ya. Saya lihat. Satu kotak paling tidak kalau mereka dia 1 ton. Ya. Itu harus zakat atau gimana? Tidak. Jadi batasan wajib mengeluarkan zakat kalau panennya sudah minimal 1,4 tadi. 1,4. Di atas itu semua wajib, kalau sebelum itu belum wajib. Itu. Kalau pegawai ya setiap kali menerima gaji. Ya. Kalau tanaman itu, kalau peternak ya setiap kali dia panen. Artinya kapan dia mulai beternak, kapan dia harus kalau sudah mencapai jumlah tertentu maka dia juga berkewajiban zakat. Kalau gaji Pak, ya, Ya. kita nggak memandang ASN ataupun swasta seperti Ya. saya gitu kan. Nah ini nisabnya berapa? Nah, itu namanya zakat profesi. Jadi profesi itu tidak harus pegawai saja, pengusaha, pedagang dan lain sebagainya itu bagian daripada profesi itu. Profesi yang dimaksud bisa mencapai nisab dengan ukuran 85 gram emas dengan harga menyesuaikan. Jadi kalau saat ini katakan harga emas itu per gramnya 1 juta katakan gitu, maka kalau orang sudah punya harta atau gaji ketika diakumulasikan 1 tahun itu senilai 85 juta, nah, berarti dia sudah wajib zakat atau sudah mencapai nisab. Dan mengeluarkannya tidak harus haul, tidak harus dipegang selama setahun dulu, karena gajinya tiap bulan. Karena hakikatnya begini Mas, di samping secara syar'i, kita melaksanakan zakat itu ada kacamata syar'i yang dunia nyata, ada kacamata batiniah. Zakat itu maknanya mensucikan atau membersihkan. Membersihkan dari apa? Dari kotoran. Maka gampang ngomong, ketika orang itu menerima rezeki dari Allah, sebelum dia konsumsi, maka 2,5% dari yang dia terima dari Allah itu, maka harus tasarufkan kepada mereka yang berat. Bahasa lainnya, 2,5% dari rezeki yang kita terima itu bukan hak kita. Kalau sampai itu kita makan dari makanan yang haram. Kalau itu kita pakai pakaian yang haram. Kita bikin rumah yang haram. Itu hakikatnya sampai ke sejauh itu. Maka akibatnya luar biasa. Ini untuk menyadarkan bagi hamba Allah yang diberi rezeki oleh Allah, maka mereka wajib mengeluarkan itu dalam rangka untuk mensucikan hartanya, mensucikan apa yang dia makan, dia minum, dia pakai. Ini mungkin mohon maaf, saya juga belum tahu ya. Ya. Antara zakat dengan pajak itu seperti apa? Pajak itu kewajiban negara. Nah, adapun zakat itu kewajiban umat beragama. Walaupun dalam prakteknya nanti ini sudah ada semacam sistem di negara-negara tertentu yang sudah mampu mengkolaborasikan antara zakat sebagai kewajiban umat beragama dan pajak sebagai kewajiban warga negara, itu bisa dikolaborasikan sedemikian rupa ya. Itu bahkan ada satu sistem atau hitung-hitungan kayak itu. Kalau saja semua umat beragama yang sekaligus warga negara itu sadar, jujur terhadap mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, boleh jadi pada saatnya pajak itu boleh dihapus. Karena apa? Islam ini lahir Allah yang nyetel. Setelan Allah nggak mungkin keliru. Ya kan? Jadi ketika Allah mensyariatkan setiap muslim mengeluarkan sebagian hartanya, itu mesti diukur. Kalau dalam satu contoh lingkup kecil desa saja, mungkin kita punya database
orang-orang yang kaya, orang yang menengah, orang yang miskin, itu kemudian dikumpulkan. Yang kaya sesuai dengan kewajibannya dia keluarkan hartanya, yang sedang dia itu dikumpulkan dalam satu wadah, misalkan semacam Basnas tadi, atau turunan di bawahnya namanya UPZ, ya, unit pengumpul zakat. Itu insya Allah sudah cukup untuk mensejahterakan orang sekampung itu. Jadi pajak dalam tanda kutip pada saat itu sudah nggak diperlukan. Kalau semua orang sudah sadar zakat, sadar infak, sadar sedekah. Bahkan Rasulullah sangat berperang juga untuk Ya, menegakkan zakat. betul. Maka ada dalam sejarah para sahabat itu ya, bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, maka dilarang ikut sholat berjamaah. Bahkan ada khalifah yang keras, cari siapa orang yang tidak mau bayar zakat, bakar rumahnya. Sampai sekeras itu dalam rangka untuk menegakkan syariat zakat. Nah, Bapak, saya ingin tanya dong terkait, kan ada tata cara gitu kan, untuk menyerahkan zakat. Iya. Nah, ini seperti apa sebenarnya tata cara yang sesuai dengan Basnas untuk menyerahkan zakat ke Basnas? Iya. Nah, terima kasih. Tapi sebelumnya coba kita bedakan. Sama-sama pengumpulan uang dan barang antara pengumpulan secara kelompok dengan Basnas. Di negara Indonesia itu ada undang-undang tahun 61, di sana mengatur tentang pengumpulan uang dan barang. Ini kalau itu hanya sekupnya kecamatan, tapi ketika dia melebihi kecamatan lain, ini bukan Pak Camat lagi, tapi harus Pak Bupati rekomendasi. CQ-nya itu tidak harus Pak Bupati, namun di sana dinas sosial yang diberi kewenangan. Begitu juga ketika kita mengumpulkan uang, barang untuk kegiatan tertentu, basar dan sebagainya, ini melebihi dari satu kabupaten yang harus mengeluarkan rekomendasi, izin, itu adalah gubernur provinsi. Begitu sampai di tingkat pusat, di mana nanti presiden yang CQ-nya adalah Kementerian Sosial. Ini dasar hukum untuk pengumpulan uang dan barang, dan penggunanya pun akan berbeda dengan ketika kita pengumpulan uang dana melalui Basnas yang sudah diatur dengan segala pasal klausulnya di sana. Lalu untuk dasar hukumnya, kalau di pengumpulan yang sifatnya umum itu kan hanya undang-undang. Tapi dalam zakat ini, dasar hukum itu satu agama, itu jelas dasar hukum. Utamanya kita tidak pandang siapa, mereka yang merasa Muslim, umat Islam, ini punya tanggung jawab kewajiban ini. Lalu karena ini mengatur tentang penarikan warga negara dan orang-orang dan masyarakat, oleh pemerintah terbitkan undang-undang tata cara pengaturan penarikan, pendistribusian, struktur organisasinya, terus langsung bagaimana nanti tata cara diatur dalam undang-undang, termasuk ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014, ini juga secara terjemahan dari undang-undang ini, sehingga jelas. Sehingga kalau toh misalnya di sana itu pengelolaan zakat, ini memang betul-betul mulai dari A sampai Z, itu memang diatur. Mulai dari awal perencanaan, sampai dengan pengumpulan, pengorganisasian, pentasuran dan sebagainya, ini diatur. Sampai soal pertanggungjawaban. Artinya betul-betul transparan. Oleh karena itu motonya kan mesti Basnas profesional, terpercaya dan profesional. Ini memang tidak sekedar slogan, tapi yang betul-betul perangkat dari struktur organisasi itu memang sudah ditata. Ada disampaikan oleh Pak Y tadi audit internal. Tapi kita juga menggunakan audit publik, akuntansi publik, bahwa kita itu betul-betul transparan, tidak ada yang kita sembunyikan. Sehingga untuk membangun kepercayaan trust dari masyarakat inilah yang kita utamakan. Oleh karena itu terkait dengan sama-sama pengumpulan uang, tapi berbeda aturan ketentuannya sama. Dalam Undang-Undang tahun 61 juga disebutkan sanksi hukum. Di Basnas pun demikian. Sehingga pemerintah menunjuk lembaga badan yang resmi untuk bayar zakat adalah Basnas. Itu di dalam klausul sanksinya pun disebutkan, barang siapa mengumpulan uang dengan atas nama zakat, infak, sodako tanpa berbadan hukum resmi
yang ditunjuk oleh pemerintah, ini ada suatu pelanggaran hukum. Sanksinya juga ada. Hingga dari rambu-rambu ini kita berupaya sebagaimana ketentuan on the track lah kasarnya begitu, hingga kita sesuai dengan harapan masyarakat. Soal siapa mereka yang bayar zakat memang mestinya semua warga Muslim, umat Islam. Tapi kita juga tahu di sana ada yang kaya, ada yang tidak mampu, ada yang kurang beruntung. Nah, inilah yang nanti kita akan membedakan. Saya kira itu. Saya tambahkan sedikit ya. Tadi kita tanyakan tentang cara ya. Cara membayar zakat, infak dan sedekah itu ada beberapa cara. Pertama, tugas Basnas memang mengambil. Artinya kita harus proaktif sesuai dengan perintah Al-Qur'an bahwa kita harus mengambil zakat dari mereka yang berkewajiban membayar. Yang kedua, karena kita sudah dibentuk satu lembaga, kita punya kantor, maka warga masyarakat umat beragama Islam itu boleh membayar zakatnya langsung datang ke kantor Basnas yang di Kabupaten Magetan. Ini kantornya di Jalan Tripandita nomor 12 Magetan. Ada cara yang lain yang lebih mudah sekarang ini dengan menggunakan rekening Basnas. Jadi siapapun tidak perlu datang kantor Basnas, mereka sewaktu-waktu bisa langsung mendatangi kantor-kantor bank atau bank di mana saja di seluruh Indonesia dengan nomor rekening Basnas, itu insya Allah sudah langsung bisa tercover di situ. Bahkan sekarang ada yang terbaru namanya QRIS atau apa itu. Adapun yang kelompok misalnya itu seperti instansi-instansi pemerintah ataupun yang lain itu bisa melalui bendahara instansi tersebut. Jadi dari karyawan kemudian nanti sudah sepakat ini yang bayar zakat, yang bayar infak, sedekah dikumpulkan oleh bendahara, kemudian dari bendahara disetorkan ke kantor Basnas atau langsung ditransfer ke rekening Basnas. Gitu. Pak, saya kembali ke batasan tadi ya. Tadi. Terkumpulnya kalau 1 tahun 85 juta gitu. Ya. Tapi kalau di bawah itu memang tidak wajib untuk membayar. Tidak wajib atau namanya belum mencapai nisab. Artinya seperti statusnya itu belum status wajib. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seseorang itu ingin kembali kepada fitrahnya zakat itu mensucikan harta, sekalipun dia belum mencapai nisab, pokoknya berapapun yang saya terima dari gaji atau dari siapapun, tetap ini yang 2,5% bukan hak saya, maka harus saya keluarkan untuk fakir miskin melalui Basnas. Namanya infak. Kalau gini Pak, gajinya kita standar OMK gitu ya. Ya. Sampai 80 tapi kita pengen gitu. Kan kalau taruh 2 juta kan cuma berapa gitu. Betul. Kan nggak banyak gitu. Betul. Nah, ini seperti apa? Apakah juga Basnas bisa menerima, atau kita bisa aja mungkin ke menzakatkan langsung ke orang lain? Bisa. Jadi begini, tadi kan ada klasifikasi yang namanya zakat. Itu mewadahi bagi mereka yang berkewajiban. Maknanya harus, tidak boleh tidak. Kalau tidak, berdosa. Itu hukum agamanya kayak gitu. Kalau sebelum mencapai nisab, maka wadahnya ada infak, ada sedekah. Gitu. Jadi tetap diterima, tetap ada wadahnya, tetap bisa dilaksanakan seperti itu. Betul, gitu. Ini mungkin untuk Anda pemirsa tayangan ini ya. Ya kalaupun memang kita pengen gitu ya membersihkan harta. Nah, ya sebelum gaji UMR pun iya, berapapun. Nah, mekanismenya lebih bebas gitu ya. Lebih bebas. Maka agama itu luas dan luas. Luas dalam arti siapapun bisa, dan luas itu dengan cara apapun mudah. Itu. Pak, mungkin kalau terkait ini pengelolaan, pengelolaan zakat sendiri seperti apa di Basnas itu? Pengelolaan zakat itu mekanismenya setelah zakat itu kita kumpulkan sudah tertampung, kita di Basnas punya rekening yang berbeda-beda karena perlakuan pengelolaan itu pun berbeda, Mas. Jadi misalkan zakat, kita punya rekening zakat. Atau kalau ada orang langsung datang ke kantor dengan akad membayar zakat, maka kita nanti akan masukkan ke rekening zakat dan di pembukuan zakat. Kita punya satu sistem mulai dari pusat, provinsi sampai daerah itu namanya Simba. Nah, dari Simba itu sudah ada tersistem sedemikian rupa. Kalau ada orang bayar zakat dengan jumlah nominal tertentu, maka di sana sudah akan masuk pendistribusiannya ke kotak-kotak tertentu. Jadi kita sudah nggak manual lagi. Itu kalau
zakat. Infak ada sistem tersendiri lagi yang ketentuannya tidak seketat halnya zakat. Karena zakat itu sesuatu yang wajib, maka pengumpulannya, pengelolaannya, bahkan yang menerima pun tertentu. Itu zakat. Tapi kalau infak boleh dari mana saja, dengan cara apa saja, dalam tanda kutip, itu juga dibagikan kepada siapa saja, tidak mengikat yang sifatnya kaku. Itu gambaran ya tentang pengelolaan. Mungkin detail yang lain nanti bisa kita sampaikan. Artinya pengelolaan itu ternyata sudah terbagi-bagi. Sudah ada bagian. Jadi kalau misalkan contoh saya tambahkan dikit ya, kalau Al-Quran punya ketentuan harta zakat itu yang berhak menerima nanti ada 8 asnaf, 8 kelompok. Nah, satu di antaranya amil. Amil itu orang yang mengurus zakat seperti personil-personil Basnas ini. Tetapi jangan kemudian dikonotasikan bahwa itu untuk semuanya pure HR atau gaji kepada personil-personil, tidak. Namanya biaya operasional. Jadi mulai dari biaya kantor, manajemen, semua dana yang dibutuhkan keberadaannya oleh Basnas maka di cover dari dana hak amil tadi. Seperti itu. Sudah ada bagian sendiri. Sudah ada di sistem tadi loh Mas. Sudah tadi misalkan ini ada perolehan dicemplung, ini sudah parani ke 8 kotak itu sudah sistem. Nah, kita tinggal melihat akhir bulan, bagian amil sekian, fakir sekian, miskin sekian. Tapi yang dijelaskan lebih lanjut dong terkait 8 penerima tadi siapa? Iya, ada di antaranya fakir, kemudian miskin, amil, mu'alaf, gharim, orang banyak hutang ya, kemudian fisabilillah ya, kemudian ibnu sabil. Pak, bisa didefinisikan dikit dong, amil itu seperti ya. apa, terus fakir itu seperti apa? Ya, secara umum aja ya. Jadi kalau orang yang sebutannya fakir itu adalah orang yang tidak berkemampuan baik secara fisik maupun penghasilan. Jadi badannya juga lemah, nggak punya pekerjaan, yang otomatis berimbas tidak punya penghasilan yang cukup. Kalau miskin itu orangnya masih diberi kekuatan, mampu bekerja, tapi hasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Itu secara garis besarnya seperti itu. Kemudian amil itu adalah orang-orang yang mengurusi zakat, ya seperti personil-personil yang ada di Basnas ini atau di lembaga-lembaga lain. Kemudian mu'alaf itu yakni orang-orang yang baru masuk Islam, yang boleh jadi hatinya, imannya masih lemah, maka mereka perlu disupport dengan dana zakat. Apakah untuk membelikan alat ibadahnya, ataukah untuk hal-hal tertentu yang dengan itu menguatkan hatinya, sehingga mereka benar-benar mantap menjadi seorang muslim. Meskipun mampu? Oh tidak, kalau mampu itu nanti wujudnya lain, misalkan gitu ya, tidak berupa langsung sumbangan, tetapi mungkin kalau di daerah situ belum ada musala kah atau belum ada masjid, nah itu kita bangun. Jadi untuk memperkuat keimanan orang yang baru saja masuk Islam itu. Kemudian gharim, ya. Gharim itu istilah di mana ada orang yang memiliki banyak hutang untuk keperluan yang jelas, untuk kepentingan yang bermanfaat, bukan sesuatu yang sifatnya maksiat. Seperti orang-orang yang sedang bangun masjid, orang yang karena ngasuh anak yatim atau dan lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan yang kemanusiaan dan seterusnya. Nah, maka kemudian sampai dia secara pribadi nggak mampu, lalu dia punya hutang, maka namanya gharim. Nah, itu perlu berhak menerima zakat. Ada batasan? Ada batasannya. Kemudian rikop itu kalau dalam masa awal Islam itu untuk memerdekakan budak. Nah, dalam hal ini kalau implementasi yang sekarang ini mungkin juga untuk mengentas pengusaha-pengusaha yang sudah punya usaha tapi mau maju belum punya modal. Jadi barangkali kita bisa disupport dari dana zakat itu sehingga mereka dengan suntikan dana itu bisa lebih berkembang. Kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah dalam arti yang sempit itu dulu orang yang berjuang di jalan Allah, yang perang di jalan Allah. Karena sekarang ini sudah tidak ada perang fisik, perangnya perang keadaan. Ya kan gitu, seperti bangun masjid, bikin pondok pesantren, bikin madrasah, itu sebagian ulama itu mengkategorikan termasuk fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah.
Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yakni para musafir, orang yang di tengah perjalanan kemudian kehabisan bekal. Nah ini bisa di cover melalui dana zakat. Dalam prakteknya di Basnas itu dikemas dalam bentuk program-program. Ada namanya Magetan Cerdas, yakni pentasarupan pendistribusian zakat infak sedekah dalam dunia pendidikan untuk mengcover pendidikan. Kemudian ada Magetan Makmur untuk mengangkat kesejahteraan, untuk apa itu memberi modal usaha dan seterusnya itu. Ada lagi Magetan Sehat, gitu ya. Jadi untuk biaya pengobatan, perawatan dan seterusnya itu. Ada Bapak, kalau kita berkisar tahun 2022 kemarin gitu. Ya. Ini berapa sih yang bisa dihimpun oleh Basnas sendiri? Untuk yang dikumpulkan. Iya, yang dikumpulkan tahun kemarin kisaran 1,2 M. 1,2 M. Yang sebelumnya sekitar 900-an sekian. Jadi setiap tahun insya Allah ada peningkatan. Ada peningkatan pengumpulan. Kalau penerima, ya jumlah orang penerima zakat atau mustahqiq tahun kemarin itu berjumlah 5.495 orang. Itu yang sudah real menerima bagian dari pendistribusian zakat infak sedekah di Magetan. Artinya dari data itu ada peningkatan? Ada peningkatan, baik jumlah orangnya, nominalnya maupun sebarannya. Ya. Nah ini kenapa saya tanyakan ya, saya ingin lebih tahu kemudian ke pendistribusian. Iya betul. Karena orang setahu kita, zakat itu disalurkan menjelang Lebaran gitu. Yang zakat fitrah itu yang benar. Kalau zakat fitrah memang iya, memang momennya itu. Tapi kalau yang lain hampir setiap bulan kita ada pentasarufan. Iya. Nah kita ingin tahunya setiap bulan ternyata nggak cuma, karena kita kenalnya, mohon maaf pasti masyarakat juga banyak. Iya, menjelang zakat di hari raya aja. Hari raya Lebaran kayak gitu lah. Karena setiap bulan juga ada kegiatan. Betul. Iya. Ini kegiatannya yang jenengan sebutnya mungkin bisa didefinisikan satu-satu dong Pak. Iya. Terakhir mungkin pendidikan. Nah ini selama ini siapa yang menerima? Penyalurannya sendiri seperti apa gitu? Monggo Pak Samadi yang kebetulan bagiannya. Jadi begini, kaitannya dengan pendidikan misalnya, pendistribuan, penyaluran, ini memang kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, pendistribusian kepada masyarakat keluarga yang betul ekstrim, dalam arti betul-betul miskin, konsumtif, dan ini digunakan untuk konsumtif. Ini memang kita bantu untuk pilihan, misalnya seperti orang miskin sakit, kita bantu. Selesai. Artinya ini kan memang selesai. Lalu yang kedua, bantuan ini kaitannya untuk pemberdayaan. Udah produktif. Yang namanya usaha ekonomi produktif. Dalam bentuk modal usaha dan sebagainya. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, dengan harapan yang semula itu keluarga itu hanya menerima bantuan, ketika dia sudah diberdayakan, ini akan berubah menjadi akan pembayar zakat. Ini yang moto kita seperti itu. Dari yang dulu menerima, setelah diberdayakan akan menjadi pemberi. Ini. Lalu terkait dengan kegiatan pentasarupan, ini mulai sejak awal sudah kita membuat namanya RKA. Rencana. Program pengumpulan sampai dengan penyaluran, ini sudah kita buat rencana. Besarannya maupun waktunya. Dan ini kita bedakan, pengumpulan itu kita bedakan tadi disampaikan oleh Yai, ada yang pengumpulan infak, ada yang pengumpulan zakat. Dua poin ini pun pentasarupan juga berbeda sasarannya. Tidak bisa yang zakat kita gabungkan dengan infak terus kita salurkan yang tidak sesuai dengan 8 asnaf tadi. Ini sudah punya porsi sendiri-sendiri. Nah, untuk kegiatan pentasarupan sebetulnya masyarakat awam berpikir Basnas nyalurkan ya pas Rioyo. Tidak seperti itu. Dari dalam perjalanan 1 tahun itu Basnas tetap menyalurkan sesuai dengan program yang sudah kita susun dalam 1 tahun ini. Yang disampaikan ada Magetan Cerdas, Magetan Sehat, Magetan Makmur dan sebagainya ini sudah ada. Ini sudah dalam 1 tahun. Dan ini pentasarupannya juga kita agendakan untuk bulan Januari kita menyelesaikan. Wayayopo. Iya, anak butuh. Misalnya anak butuh pendidikan. Ini berarti kita utamakan biaya siswa, biaya pendidikan, biaya untuk alat sekolah dan sebagainya.
Kita momentum kita sesuaikan. Lalu terkait dengan bantuan kesehatan, kalau bantuan kesehatan sifatnya umum, sewaktu-waktu orang sakit kan tidak meninggal melihat waktu gitu. Suatu saat mungkin berat sakit, paling mungkin Maret juga sakit. Ini sewaktu-waktu kita bisa mentaskan bantuan bagi orang yang sakit, orang untuk berobat. Lalu untuk terkait dengan kemanusiaan, ini pun juga punya agenda tertentu. Kita juga sharing dengan pemerintah. Satu contoh, pembangunan rumah tidak layak huni. Pemerintah punya program pengentasan rumah itu yang jumlahnya 7.000, sekarang tinggal 3.000. Dan ini sejak awal Basnas ikut kontribusi. Jadi taruhlah menjadi tiap tahun Basnas itu paling tidak 30-40 rumah yang kita buat. Artinya paling tidak Pemda sendiri juga merasa terbantu. Kita bisa memperbaiki 30-40 rumah tiap tahun, termasuk mungkin tahun ini juga demikian. Jika kita sangat care sekali, kerjasama sekali dengan Peru PM itu, Perkim, ini selalu data itu selalu update terus kita. Nah, itu contoh. Artinya begini, Basnas itu setiap bulan, katakanlah setiap saat itu mentasarufkan, menyalurkan. Hanya pas momentum Idul Fitri saja itu yang populer beras zakat fitrah, gitu. Tapi untuk event yang lain tetap kita salurkan, tetap ada tiap. Artinya kita tidak cuma zakat fitrah doang. Tidak. Ya, nah, ya, tadi betul. Kemudian kepada masyarakat. Betul. Nah, bahkan kebencanaan. Kita juga kemanusiaan dan sebagainya ada di sana. Dan satu hal yang mohon maaf boleh dikatakan bantuan atau pentasarufan Basnas itu lebih cenderung instan. Akan berbeda ketika penjenengan mengajukan proposal kepada pemerintah, itu harus melalui dinas ini, naik ke atasnya ini, asden ini, sampai dengan nanti disposisi Pak Bupati turun sampai ke sana, itu boleh jadi memakan waktu yang cukup panjang. Sementara kita selalu butuh untuk berobat ini, kan gitu nggak? Betul. Nah, oleh karena itu keistimewaannya di sini Basnas itu. Ketika penjenengan ini besok harus berobat ke Solo, kontrolnya harus hari ini, kita mengajukan, ya kita upayakan. Kita upayakan agar sesuai dengan tepat waktu, on time, sehingga tidak terjadi risiko-risiko yang lain. Artinya lebih gerak cepat tadi. Lebih Bisa. cepat, ya, seperti itu. Bapak, kalau tadi mohon kita kan mau mencontohkan namanya orang sakit, yang jelas miskin gitu. Ya. Nah ini butuh bantuan untuk berobat. Ini seperti apa tata cara bisa mengakses? Sebenarnya sederhana saja, Simple saja. Artinya memang warga yang bersangkutan itu betul-betul warga Magetan. Itu ditunjukkan dengan dia punya KTP dan punya KK. Keterangan. Dan kalau dia betul-betul miskin, itu ada surat keterangan tidak mampu dari Kepala desa. bahwa itu menguatkan itu. Nah, oleh karena itu persyaratan itu yang diajukan ke Basnas. Dari sana kita bisa akan memberikan bantuan, tapi perlu diingat bahwa bantuan pengobatan ini tidak bantuan dari hulu sampai hilir. Karena yang namanya kerjasama lembaga Basnas dengan pemerintah itu, sekarang orang miskin punya namanya BPJS, diberi fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Artinya untuk biaya pengobatan perawatan ini sudah di-handle oleh pemerintah. Nah, ada yang tidak di-handle pemerintah. Ketika keluarganya itu opname dan menunggu di sana, akhirnya dia tidak kerja, tidak punya penghasilan, dia harus makan, harus butuh keperluan tiap hari, inilah yang kita handle. Sebagian kita handle. Kita akan naif sekali ketika kita bantu yang sakit operasi berapa juta, tidak seperti itu. Karena pemerintah kan punya fasilitas sendiri untuk itu. Kita masuk pada celah-celah yang belum ditangani oleh pemerintah. Saya kira itu contohnya seperti itu. Artinya ini miskin, ya yang sakit sudah ditanggung oleh pemerintah. Jangan sampai ini yang nunggu ini yang miskin juga sakit. Betul, Ada jaminan. Jaminan. Dan jangan sampai sakit kuadrat, yang mestinya sehat jadi ikut sakit karena mikir besok gue makan apa. Saat ini saya butuh transportasi untuk nunggu wira-wiri ke rumah, keperluan dan sebagainya seperti itu.
Kalau ini kan artinya yang dibilang tadi zakat itu butuh pemahaman kepada masyarakat. Iya, betul. Nah kemarin kan kita sempat juga acara kegiatan untuk peresmian kampung zakat. Iya. Nah ini boleh disediakan dulu dong Pak ini. Iya. Role modelnya seperti apa sih kampung zakat itu? Apakah di situ semuanya adalah penerima zakat semua atau seperti apa sebetulnya? Iya, begini. Sebenarnya, mohon maaf ini untuk program atau tren yang namanya kampung zakat itu sebenarnya secara kelembagaan itu bukan programnya Basnas, tetapi dari Kementerian Agama. Itu satu ya, kedudukannya biar paham nanti ya. Jadi bukan. Pak, ini bisa nggak diekspos gitu? Boleh ya? Enggak masalah. Karena dari kementerian kan. Dari kementerian, memang programnya kementerian, bukan programnya. Kerjasama kementerian. Kita handle juga di Tetap handle karena terkait dengan masalah zakat otomatis Basnas juga dilibatkan sehingga kita pun juga ikut sharing baik sedikit dana ataupun tenaga, pikiran dan bahkan yang banyak bicara kemarin juga dari Basnas kan, bukan dari Kemenagnya gitu ya. Makanya betul. Kan mau dikat monggo ya sebagian ya. Jadi intinya begini. Jadi dari kampung zakat itu sebenarnya memang banyak orang punya image beda-beda. Begitu ada tren kampung zakat itu konotasinya mesti kampung situ banyak orang miskin, nanti akan menerima bantuan digelontor ke situ dan seterusnya kan, itu image-nya mesti sana. Maka kemarin kami matur Pak Bupati dan akhirnya kami diberi waktu, mestinya saya memang kenapa kemarin saya agak bicara panjang, memang kami didhawuhi. Pokoknya jenengan mau sing ngendikan masalah zakat waktunya agak panjang. Kalau tak sekedip awan. Itu waktu itu. Sampai kalau akhirnya diperingatkan waktunya sudah habis dan sebagainya. Itu prakteknya. Pada intinya, yang namanya kampung zakat itu sebetulnya adalah kampung percontohan bagaimana pelaksanaan zakat itu. Sehingga kemarin saya tegur, kenapa yang diundang sini hanya penerima-penerima saja? Karena zakat itu tidak cukup hanya penerima. Tapi zakat itu bisa berjalan ketika ada pemberi dan penerima. Lah, sing paling sulit itu sebetulnya bukan membagi, Pak. Yang sulit itu kan menyadarkan orang sing kudune bayar tadi. Nah, di kampung itu nanti ke depan mestinya kalau kampung zakat itu benar-benar bukan sekedar program yang sifatnya insidental, harus ada tindak lanjut. Maka di sana seharusnya nanti harus secara hierarkis, harus secara periodik itu terus bersama-sama dengan Basnas. Artinya apa? Kami nanti akan mendata melalui perangkat desa warga A per A ini tingkat ekonominya begini-begini. Oh, ini berarti wajib infak. Ini yang sudah gini, oh ini sudah wajib zakat. Sebagian yang lain ini sudah yang berhak menerima. Nah, ketika itu nanti bisa diakomodir sedemikian rupa, ada harapan besarnya kumpulan zakat infak sedekah itu sudah cukup untuk memakmurkan warga desa. Artinya lebih ke ini sebetulnya, ke kampung sadar zakat kayaknya. Betul. Makanya kemarin Pak Bupati juga tercengang. Enggak sih diundang kok penerima tok ya. Kok yang wajib zakat enggak diundang. Karena gini, peran Basnas juga di situ adalah mengedukasi. Betul, itu yang paling utama di sana. Kesadaran masyarakat seperti apa, betul. manfaat dan seperti apa. Efek dari kepada masyarakat seperti apa. Dan seharusnya ke depan itu nanti di sana harus ada namanya UPZ desa. Jadi dari tingkat desa nanti ada unit pengumpul zakat yang keberadaannya dibimbing dan diawasi oleh Basnas. Pak, kalau terkait, ini kita kepada penyadaran gitu. Ya. Penyadaran ini apa yang dilakukan Basnas sendiri terhadap masyarakat gitu, ya. Agar mereka juga memahami gitu. Saja ya taunya itu tadi ada pemahaman yang sedikit terkait zakat, ternyata pemahamannya besar banget. Apalagi bukan terkait membayar doang, tetapi efek zakat yang kita salurkan itu ternyata luar biasa. Manfaatnya luar biasa kan gitu. Jadi begini, terkait dengan sosialisasi katakan seperti itu ya, agar orang melek zakat, orang melek infak dan sedekah itu memang berbagai media kita bisa tempuh. Satu yang paling aktif adalah seperti kali penjaringan ngeten iki ya. Jadi ini nanti yang tadi awal saya matur, saya minta dibantu bagaimana dengan media kemudian bisa segera memperkenalkan, menyebarluaskan tentang bagaimana Basnas itu. Satu. Yang kedua, melalui khutbah-khutbah Jumat. Kami juga sudah memproduk kumpulan khutbah
Jumat tentang zakat, infak dan sedekah. Dan ini melalui Safari Ramadan kemarin sudah kami distribusikan kepada masjid-masjid. Ketika di situ Pak Lurah hadir, kami tanya, Pak Lurah, ini di desa ini masjid yang dipakai Jumatan ada berapa? Ada 10. Ya, saya titip buku khutbah 10, tolong sampaikan kepada masjid-masjid. Begitu seterusnya, itu satu di antara media yang kami, dan juga kami secara personal di mana kita berada, berkomunikasi dengan siapa, kita tidak lupa menyampaikan misi tentang keberadaan dan manfaat dari Basnas ini. Dan masih banyak media lain. Bapak, kalau tadi kita kembali ke keberadaan Basnas ya, Ya. yang personilnya cuma 5 gitu. 5 orang. Itu yang komisioner. Yang komisioner ya. Mungkin keberadaannya di Tripandita. Betul, ya. Ini untuk lebih mendekatkan lagi ke masyarakat seperti apa sebetulnya? Ya. Apakah bisa kerjasama dengan masjid atau yang lainnya? Ya itu tadi, jadi banyak media tadi. Jadi kami sering sosialisasi dengan teman-teman kepala KUA, ya, dengan penyuluh-penyuluh agama. Ya, yang paling utama sebenarnya tadi saya katakan teman-teman wartawan, ya teman-teman media ini yang kami berharap nanti untuk bisa membantu kami dan berjuang bersama kami lah, jangan membantu ya bahasanya bersama-sama kami untuk mensosialisasikan keberadaan zakat atau kemudian artinya gini, saya mau berzakat, ya. tapi kamu harus datang ke selain tadi ya, mungkin bisa langsung person gitu maksudnya. Apakah ini ada perwakilan di daerah mana atau kerjasama dengan pihak yang mana seperti itu? Begini, jadi kalau Basnas itu tidak ada perwakilan, tetapi ada struktur di bawah itu namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu bisa melalui kelompok seperti instansi pemerintah. Kalau di kita praktiknya di OPD itu secara otomatis mereka kita berikan SK tentang UPZ. Ke depan nanti mengembang ke masyarakat, masjid-masjid, desa-desa, itu bisa nanti kita berikan suatu legalitas, kita buatkan SK dari Basnas untuk berstatus sebagai unit pengumpul zakat. Bahkan ini yang tentunya event yang sekarang ini yang memang ini lagi gencar kami masyarakatkan, Mas ya. Di setiap penghujung bulan Ramadan, biasanya di masjid-masjid mushola kan terpampang banner panitia penerimaan dan penyalur zakat fitrah. Ya, itu pertama memang kepanitiaan secara khusus hanya menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah saja. Satu. Tetapi dalam hukum syariah bahwa keberadaan panitia dengan amil itu jauh berbeda. Keharusan membayar zakat itu kepada mustahik, tetapi melalui satu lembaga namanya amil. Nah, panitia itu bukan amil. Karena keberadaan panitia harus legal. Bagaimana legalnya? Tentu melalui satu lembaga yang legal, yakni dengan Basnas tadi. Jadi untuk itu kami serukan mulai tahun kemarin dan tahun sekarang ini, dan sekarang ini sudah alhamdulillah sudah beberapa yang sudah mengajukan kepada kami panitia zakat di semua tingkatan. Saya mohon untuk mengajukan permohonan legalisasi atau legalitas tentang keberadaannya sebagai pengumpul pendistribuan zakat fitrah itu. Dan bahkan dalam praktek mereka nanti akan kami berikan SK dengan status UPZ. Artinya apa? Mereka tidak hanya berkewajiban mengumpulkan zakat fitrah, tapi juga zakat yang lain. Hanya bedanya begini, kalau UPZ secara keseluruhan, apapun yang mereka bisa himpun dari umat Islam, berupa zakat mal, berupa infak, berupa sedekah, ketika sudah dikumpulkan, maka mereka wajib setor ke Basnas dan membuat pelaporan kepada Basnas. Ketika itu zakat fitrah, maka zakat fitrah mereka diberi kewenangan ya untuk mengumpulkan, untuk mengelola dan mendistribusikan kepada umat di sekitar tempat mereka berada. Itu nanti. Dan yang lebih lagi, ketika statusnya sudah UPZ, maka kepada mereka diberikan hak kewenangan bahkan apapun yang terkait dengan sistem yang ada di Basnas. Ini artinya lebih kepada pengelolaan sebetulnya. Betul, iya. Mereka terus kemudian lebih menyebarluaskan pemahaman zakat. Tapi yang terpenting adalah tentang hak, Mas. Iya. Hak dan kewajiban. Begini. Jadi kalau panitia itu mereka tidak, bahasa Jawa nggak oleh utik-utik sama sekali. Berapapun yang mereka terima, berapapun harus mereka tasarufkan semuanya.
mereka tidak punya hak untuk mengambil, bahkan untuk keperluan yang mereka butuhkan pun tidak boleh mengambil dari zakat yang dia kumpulkan tadi. Karena mereka bukan amil. Itu. Tapi kalau amil, mereka punya kewenangan, punya bagian dana operasional, apakah untuk beli kresek, untuk ini, untuk biaya transportasi, mengantarkan, bahkan secara personal mereka punya hak sebagai amil untuk boleh menerima bagian zakat itu bila mereka memang berkenan menerima. Artinya jangan jadi fitnah, ini wongi sugih dadi amil kok nompo. Ya, menerimanya itu bukan karena dia fakir, bukan karena miskin, karena kedudukan dia sebagai amil. Ini bukan terkait karena yang dikumpulkan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat mal itu hukumnya sama. Ketika namanya zakat, maka pembagiannya, pendistribusian dengan cara itu. Hanya bedanya kalau zakat fitrah memang distressingkan, diutamakan kepada fakir miskin. Gitu. Nah ini artinya diskusi hari ini pun membuka wawasan saya gitu. Saya pribadi selaku di sini, bagaimana sih dampak zakat gitu. Zakat itu wajib ya. Tapi penyalurannya ini juga harus dikelola oleh badan-badan yang memang berkompeten ya. Dan terpercaya karena pasti diawasi dan yang pasti output atau jelas arahnya. Dampaknya kepada masyarakat adalah bisa mandiri ya. Tidak lagi menjadi miskin dan sebagainya. Jadi buat Anda pemirsa Laut TV, semoga bincang kita ya ini masih kurang, nanti Anda bisa langsung ke Basnas. Mau menyalurkan langsung atau menggali pengalaman lagi itu monggo. Basnas yang pasti di Jalan Tripandita ya, di depan laboratorium dulu ya. Itu ancaranya di sana belum tahu. Dan kami pun luas-luas mas. Kalau perlu tidak harus ke kantor Basnas. Kami di rumah juga bersedia. Bahkan ketemu dimanapun. Kalau mau bicara masalah Basnas, oke. Gak normal ketemu di lapangan seperti ini bajunya. Iya. Ada rompi. Ada rompi. Menurut sesuai eventnya. Kalau kita pas di lapangan operasional action misalnya bencanaan, dia punya ada sendiri. Biasanya pakai rompi itu ya. Secara formal juga punya. Tapi jelas legal formalnya adalah ada teknologi Basnas apa gitu. Artinya biar kita juga percaya gitu. Bapak sebelum kita akhiri, terima kasih banyak. Ini kita juga memberdayakan namanya UMKM ya. Kita juga tahu bahwa di Terang ada tempe, produk tempe gitu. Dan beberapa yang kita endorse juga ada kayak Suwiwi. Ini sebenarnya produk dari jeruk, manis jeruk dari duku. Kita juga punya endorse ada kerajinan. Ini dari sampah. Furniture dari sampah gitu yang dikelola oleh bank sampah Sabu Jagat itu menghasilkan dari sampah yang dulunya musibah ini jadi berkah seperti itu karena menjadikan produk bernilai tinggi menjadi furniture dan sebagainya. Ini salah satunya adalah dari Desa Terung sendiri, tempe Terung. Terima kasih banyak. Saya terima kasih sudah kami dibantu banyak malah dapat oleh lagi. Mudah-mudahan berberkah semoga Ramadan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Ya pasti pemahaman kita terhadap zakat juga bertambah, ilmu kita juga bertambah. Semoga ini juga menyadarkan para pemirsa tayangan kali ini bahwa zakat itu wajib. Tapi penyaluran dan pengumpulan album yang masih melalui lembaga yang jelas ya, karena pengawasan ya dan auditnya juga jelas ya.